Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih berada dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan Islam akhir-akhir ini begitu berkembang dengan pesat, begitulah ya. Baik di Indonesia maupun di luar negeri, di Eropa. Akhir-akhir ini umat manusia semakin cerdas, semakin bisa menentukan sikap dan memilih mana yang pantas harus diyakini, mana yang memang pantas untuk dijadikan pedoman hidup dan tuntunan hidup, serta dijadikan sebagai alur atau jalan untuk menuju kepada keselamatan. Melihat dari perkembangan Islam itu sendiri, khususnya di benua Eropa sekarang yang begitu marak, ya. Melihat perkembangan tersebut, ada salah seorang pendeta yang begitu mencemaskan tentang perkembangan kekristenan dan gereja sendiri di Eropa. Ya, hal inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Betapa seorang pendeta ini begitu mencemaskan, begitu ketakutan, begitu mengkhawatirkan bahwasanya gereja dan umat Kristen di dunia itu semakin hari semakin lama itu semakin terpuruk dan semakin sedikit saja penganutnya, begitu. Dan ini menimbulkan kecemasan yang luar biasa. Berikut kita dengar saja langsung pernyataan seorang pendeta yang begitu mencemaskan tentang perkembangan umatnya dan juga perkembangan gereja di Eropa. Dia menyampaikan hal ini, kecemasan ini, ketakutan ini di depan jemaatnya di sebuah gereja di Indonesia. Nama pendeta ini Beni Solihin, pendeta Beni Solihin. Baik saudara, kita langsung saja mendengarkan apa reaksinya. Di Eropa itu sekarang ini ada seperempat totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. Seperempat. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal seperempatnya. 25%. Setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, saudara kurang setengah lebih 50%. Saudara pasti sudah stres, nggak ingat Tuhan Yesus lagi. Saudara dikasih Tuhan itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya. Apa yang disampaikan? Ya, baik saudara, apa yang disampaikan oleh pendeta ini begitu miris, begitu gambarannya ya. 1 abad yang lalu, menurut gambaran yang disampaikan oleh pendeta tersebut, 67% umat Kristen itu tinggal di benua Eropa. Itu 1 abad yang lalu. Sekarang prediksi mereka sangat begitu jauh ternyata perubahannya. Hanya tinggal 12% saja dari seluruh umat Kristen yang ada di Eropa itu yang tinggal di sana. Kecemasan mereka adalah saudara, perubahan atau perpindahan keyakinan, perpindahan akidah di kalangan umat Kristen khususnya di Eropa sekarang sudah menuju kepada
ke berbagai agama yang di luar Islam, yang di luar kekristenan, ya. Jadi apa masalahnya dan apa sebabnya? Ya. Ini yang dicemaskan oleh seorang pendeta ini. Gambaran yang dipaparkan oleh seorang pendeta tadi adalah bahwasanya gereja-gereja di Eropa itu sudah banyak beralih fungsi. Ada yang berfungsi menjadi masjid. Kita mungkin kalau seandainya melihat di sosial media YouTube, ya, di YouTube itu kita melihat berapa banyak itu gereja-gereja yang tadinya berfungsi sebagai gereja beralih menjadi masjid. Itu sangat banyak, tidak saja di Eropa, di benua Amerika juga demikian. Jadi banyak terjadi perubahan status, beralih status dari yang tadinya gereja sekarang beralih menjadi masjid. Kemudian ada lagi yang berfungsi sebagai klub atau pub atau bar. Ya, jadi ironis sekali sekarang, saudara, yang tadinya gereja itu fungsinya adalah tempat atau sarana untuk beribadah, beralih fungsi untuk tempat bermaksiat. Ya, bar, diskotik, apalagi pub, ya, tempat-tempat hiburan malam lainnya beralih fungsi. Bahkan ada lagi yang sebagian berfungsi alih menjadi supermarket. Artinya gereja itu sekarang di Eropa sudah lagi tidak mendapat tempat di hati umatnya, begitu ya. Dan yang kecemasan itu begitu ditakutkan oleh pendeta itu. Bukannya tidak ada para pengikut Kristus yang mengisi gerejanya. Ada, sekarang sudah tidak terlalu signifikan jumlahnya, sangat sedikit. Ada yang mengisi gereja itu ya hanya orang-orang tua saja, di usia sudah lanjut usia, ya, orang-orang yang sudah lanjut usia yang datang ke gereja, dan itu hanya beberapa saja. Sementara kaum mudanya sudah banyak yang beralih dan lari dari gereja itu sendiri. Mereka sudah cerdas, mereka itu sudah cerdas, sudah tahu tentang mana yang benar dan mana yang salah, begitu ya. Salah satu alasan yang dominan kenapa mereka meninggalkan gerejanya dan sehingga mengakibatkan gereja itu sepi adalah mereka sudah banyak yang tidak lagi mempercayai tentang dogma-dogma gereja. Ajaran-ajaran Bapak gereja mereka sudah tidak percaya lagi. Sudah banyak yang demikian. Sehingga mereka meninggalkan itu. Meski ada yang Islam, ada yang ateis, ada yang agnostik gitu ya. Yang ya sekalian lah begitu. Karena ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Bapak gereja, oleh dogma-dogma yang diajarkan oleh gereja itu pada umumnya sudah tidak logis, sudah tidak bisa diterima oleh akal. Kita tahu di zaman sekarang ini semuanya memang harus bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa dibuktikan secara nalar, secara logika, semuanya harus bisa dibuktikan. Nah, ajaran-ajaran itu yang sudah diajarkan oleh Bapak gereja itu sudah tidak bisa lagi diterima oleh akal sehat, gitu. Sehingga mereka banyak yang sudah menyerah dan lari dari ajarannya sendiri, begitu ya. Banyak hal yang itu salah satunya, banyak hal yang menyebabkan dia keluar dari gerejanya itu ya. Dan termasuk hal yang prinsipal dan hal yang sangat krusial dari ajaran kekristenan adalah tentang konsep ketuhanan yang sampai detik ini, yang sampai hari ini tidak saja di kalangan jemaat, bahkan di kalangan para pendeta itu perdebatan begitu terjadi sangat signifikan, gitu ya. Sangat arusnya begitu kuat. Di mana 2000 tahun lamanya itu 20 abad ya. 20 abad lamanya pembahasan tentang konsep ketuhanan Yesus itu belum clear. Kita tidak, ya terserah bagi saudara-saudara umat Kristiani yang masih mempercayai, itu hak Anda.
kita bukan mengintervensi, tapi kenyataan yang terjadi di lapangan itulah adanya. Tidak saja di kalangan jemaat, justru di kalangan para pemuka-pemuka gereja sendiri, yang notabene adalah entah itu pendeta, pastor, romo, apalagi bahkan sampai tingkat keuskupan, mereka sudah mulai mencemaskan tentang kebenaran konsep ketuhanan yang ada pada ajaran Kristen. Ya, tentang konsep Trinitas itu sendiri. Itu kita belum kita pertemukan tentang konsep Trinitas dengan Trinitarian dengan Unitarian. Ya. Antara oneness dengan konsep Tritunggal itu sendiri ya. Yang kita tidak adukan itu, tapi setidaknya itu menjadi gambaran bahwa konsep Trinitas itu begitu membuat para pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, para pastor, dan juga para jemaatnya justru menimbulkan banyak polemik, dan memberikan keraguan, kecemasan, sehingga menakutkan. Pantas kalau pada akhirnya mereka tidak percaya dengan konsep Tritunggal itu sendiri, yang pada akhirnya mereka meninggalkan banyak agamanya sendiri. Ya, dan tidak jarang kita lihat akhir-akhir ini di Indonesia sendiri banjir dengan arus mu'alaf itu. Bahkan yang luar biasanya, mereka yang berpindah dari agamanya masuk ke Islam justru orang-orang yang notabene tanda kutip orang-orang menggunakan akal sehatnya dengan begitu tajam, ya. Dan pada umumnya di antara mereka adalah para aktivis-aktivis gereja, para pemuka-pemuka agamanya yang menalar dengan baik, ya, melogikakan tentang konsep ketuhanannya dengan baik, sehingga pada akhirnya mereka meninggalkan agamanya dan masuk ke dalam Islam, menerima Islam dengan mudah, dengan hati yang terbuka, dan dengan kejujuran yang begitu tinggi. Ya meski banyak sih di kalangan umat mereka yang masih saja bersikukuh tentang konsep ketuhanannya dan menentang tentang konsep tauhid di dalam Islam ini. Ya, itu memang hidayah itu bukan hal yang mudah dan hal yang murah. Hidayah itu begitu mahal dan tidak mudah untuk didapat. Ya. Jadi saudara sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang masih belum bisa menerima Islam, belum terbuka hatinya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga terbuka hatinya untuk bisa menerima Islam, menerima Rasulullah sebagai nabi utusan Allah yang terakhir. Inilah hal yang kita perlu sampaikan dan kita bicarakan pada hari ini. Kecemasan yang terjadi di kalangan umat Kristiani, khususnya pendeta tadi, itu menjadi gambaran bahwasanya Islam betul-betul rahmatan lil alamin, dan sekarang orang sudah mulai cerdas begitu menerima Islam, dan kecerdasan itu juga yang membimbing mereka untuk tidak lagi percaya dengan konsep-konsep yang mereka anut dan mereka pegang serta mereka yakini selama ini tentang konsep-konsep ketuhanan Tritunggal itu sendiri. Bukan kita yang mengintervensi, bukan umat Islam yang mendoktrin, tapi kecerdasan mereka sendiri yang menggiring mereka kepada konsep Qul huwallahu ahad. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat bagi kita bersama. Semoga ini menjadi intibar dan semangat kepada kita semua, juga kepada saudara-saudaraku yang di luar Islam. Mari sama-sama kita mencoba berpikir secara jernih, mencoba untuk berpikir secara tajam dan mendalam tentang konsep-konsep kebenaran teologi, baik itu teologi yang ada di dalam ranah kekristenan atau di ranah Islam itu sendiri. Tentang konsep esa tapi mengandung Tritunggal atau mengandung tiga unsur, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, kita perlu cross check ulang kembali. 2000 tahun lamanya, sekali lagi 2000 tahun lamanya, konsep itu ternyata sangat begitu sulit untuk dipahami dan sulit untuk dicerna. Tidak saja di kalangan rakyat biasa atau jemaat biasa, bahkan di kalangan pendeta pun saling
beradu argumentasi, saling menyalahkan, saling menyesatkan, dan saling menghujat tentang konsep Trinitas itu sendiri. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.